Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, marilah bersama-sama kita simak dan kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukma Maulana. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya para ayah bunda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oh, ada Pak Bunda juga ya? Iya, iya, Pak Ustadz. Oke, Bang Nandi, di situ Ani ada kirim apa ya pembahasan kita pada malam hari ini. Coba dibagikan layarnya. Ani. Oke. Oke, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang seputar Fadilatul Quran. Salah satu fadilah-fadilah ayat Al-Quran atau salah satu di antara banyak keistimewaan Al-Quran, yaitu adalah syifa dan rahmat. Syifa itu artinya penyembuh, rahmat itu artinya pemberi harapan besar. Nah, jadi fokus kita pada malam hari ini akan membahas tentang surah Al-Isra ayat 82. Tentu kita akan menggunakan tafsir para ulama. Pada malam hari ini kita akan lihat tafsir Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Imam Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Orang Shinqiti ini ulama ahli tafsir ini. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kakak ayah bunda sekalian yang sedang bawa Quran atau yang sedang megang Al-Quran, silahkan dibuka ayatnya. Quran surah Al-Isra ayat 82. Oke. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimin illa khasara. Boleh dibacakan artinya? Siapa yang mau bacakan artinya ya Bunda? Halo? Iya, Ustadz, saya Ustadz. Silakan Bang Nandi. Artinya, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Oke, Masya Allah. Ini menarik kajian pada malam hari ini. Oke ya, kita bahas pelan-pelan ya. Tolong nanti di-share kepada kawan-kawannya karena kajian pada malam hari ini kajian yang menarik, ya. Kajian yang bagus nih. Dan salah satu program yang sangat digemburkan oleh Masjid Al-Arab Mulia. Masya Allah. Oke, kita bahas dalam kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan Quran itu diturunkan bagi orang beriman itu adalah syifa, sebagai penyembuh, dan rahmat. Rahmat itu artinya mengandung harapan besar. Nah, jadi yang namanya rahmat itu adalah harapan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, lil mukminin. Nah, itu untuk orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimin illa khasara. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang zalim di sini disebut adalah orang-orang kafir. Mereka hanya mendapatkan khasara. Mereka hanya mendapatkan kerugian, bertambah kerugian-kerugian mereka, penyesalan mereka bertambah. Kemudian apa tafsirnya ini? Mari kita lihat. Coba dibawakan sedikit Bang Nandi. Nah, oke. Di sini ada munasabah ayat.
Ya. Al-Isra 82 ada munasabah ayat atau ada keterkaitannya dengan Quran surah At-Taubah 124 dan 125. Coba perhatikan baik-baik di situ gimana bunyi ayatnya. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Nah, Quran surah At-Taubah itu ayat 124. Ternyata Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman, fazadathum imanan, itu akan menambah keimanan seseorang. Orang yang beriman tentunya, wahum yastabshirun, dan Quran itu hadir untuk orang beriman sebagai berita-berita gembira, sebagai berita-berita yang membahagiakan. Jadi orang beriman itu kalau mendengar berita-berita dari Al-Quran itu merasa bahagia, merasa lapang hatinya. Nah, maka ya bunda sekalian, ketika sedang gundah gulana, ketika sedang hati, sedang tidak karuan, rezeki mampet, pusing kepala, stres, Al-Quran menawarkan solusinya. Nah, Quran menawarkan solusinya. Itu kan berasal dari apa ya? Berasal dari ekspresi hati kita. Ya, gundah gulana, sedih, berlebihan, stres, frustasi, itu ekspresi hati kita. Namun, tengok kata Quran Subhanahu wa taala, kalau kita memang orang beriman, ketika membaca Al-Quran itu fazadathum imanan, maka imannya akan bertambah. Wahum yastabshirun, dan mereka akan semakin lapang dadanya. Mereka akan semakin bahagia ketika mendengarkan Al-Quran itu dibacakan. Wa ammal ladzi. Nah, kemudian untuk orang khasarat tadi, untuk orang yang rugi, orang zalimin tadi, orang zalim itu. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazaduhum rijsan ila rajsihim wa matu wa hum kafirun. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tak punya Tuhan, atau orang-orang kafir, atau orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, atau orang-orang yang orang-orang yang menghindari ayat-ayat Allah, menghindari Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadathum rijsan illa rijsihim. Ternyata penyakit-penyakit itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Masya Allah. Dan wamatu wahum kafirun. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun adzim. Orang-orang yang buta mata hatinya, atau orang-orang yang sudah mengingkari ayat-ayat Allah, atau orang yang sudah tidak percaya lagi dengan ayat Tuhan, dengan ayat Allah, khatamallahu ala qulubihim, maka Allah akan tutup pintu hati mereka. Allah akan tutup rasa hati mereka untuk tidak manis lagi mendengarkan Quran. Wa ala sam'ihim, ketika didengarkan ayat-ayat Quran di telinga mereka, mereka bertambah zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, panas kupingnya. Wa ala absarihim, ketika mereka melihat ada orang yang membaca Al-Quran, mereka melihat ada orang berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran, mereka tidak risau, justru mereka akan menghina, memaki orang-orang yang berakhlak Al-Quran. Maka wajar, ya bunda sekalian, ketika Rasulullah itu kata Aisyah, akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Quran. Bayangkan ayah bunda, sedangkan Nabi aja yang akhlaknya itu akhlak Al-Quran, beliau tidak lepas dari cacian, makian dari Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu membuktikan bahwa ternyata ayat ini fazadathum rijsan ila rajsihim wa hum kafirun. Ternyata orang-orang yang menghina Al-Quran, orang-orang yang menyampingkan Al-Quran, orang-orang yang tidak suka dengan Quran, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka akan bertambah kezaliman, bertambah kejahatan, bertambah kemaksiatan, wa matu wa hum kafirun, dan mereka nanti matinya su'ul khatimah, matinya dalam keadaan kafir, matinya dalam keadaan tidak bagus. Nah, tengoklah Abu Jahal, Abu Lahab, ketika menghina Nabi, bukan malah tenang hatinya, makin bertambah pula maksiatnya, makin bertambah juga zalimnya kepada Rasulullah SAW. Itu maksud ayat itu. Kemudian, nah di sini pembahasnya.
Qul huwa lilladzina amanu. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, Quran itu huda wa syifa, adalah petunjuk. Petunjuk dan obat. Nah, petunjuk dan obat. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim wa quru wa hum 'alaihim 'ama. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Quran, di telinga mereka itu dibacakan ayat Quran, mereka akan merasa buta akan ayat-ayat Al-Quran. Nah, syifa di sini adalah Al-Quran itu sebagai obat bagi hati yang sombong, hati yang tak punya rasa belas kasihan, hati yang kikir, hati yang pelit, hati yang riak, hati yang sum'ah, hati yang punya penyakit banyak dengan orang lain, suka benci dengan orang lain, dendam dengan orang itu, penyakit hati. Nanti kita bahas di bawahnya itu. Nah. Apa saja penyakitnya? Coba lihat. Yashmalu kaunahu shifaan liqalbin min amradihi. Nah, ternyata syifa Al-Quran itu sebagai penyembuh, Quran itu sebagai obat adalah liqalbi min amradihi. Bagi hati-hati kita, bagi hati yang punya penyakit. Kasyak. Nah, seperti keraguan-raguan, wan nifaq. Munafik, orang-orang nifak, orang-orang nafik. Wa ghairihi dzalik, atau penyakit-penyakit lainnya. Bawahkan lagi Bang Nandi. Oke. Tadi. Wa kaunuhu syifaan lil ajsami idza ruqiya 'alaiha bih. Di sini. Bisa juga yang dimaksud pengobatan di situ Quran adalah obat itu bagi jisim. Jisim itu artinya badan. Bagi fisik bisa menjadi obat Quran itu. Ruqiya 'alaiha. Yang mana Quran itu akan menjadi mediasi, Quran itu akan menjadi wasilah dengan ruqyah 'alaiha bihi, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Ruqyah bahasa. Nah, oke. Kemudian apa dalilnya? Quran bisa mengobati orang sakit. Apa dalilnya? Wahiyah, coba tengok. Mana? Kama tadullu lahu masyhuratun, seperti yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih atau riwayat yang masyhur. Waqra'u Abu Amr wa nunazzilu bi iskalin nun wa takhfif. Bukan ini. Mana tadi? Maaf. Kama tadullu lahu qissatul ladzi ruqiya rajulal ladhiga bil Fatihati. Seperti misalnya dalilnya itu ada sebuah kisah yang mana kisah itu ada seorang laki-laki yang mengobati seseorang dengan surah Al-Fatihah, wahiyya sahihatun masyhuratun, dan yang mana itu dalilnya itu dalil yang sahih dan dalil yang masyhur. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Quran itu selain menjadi obat bagi penyakit hati, ternyata Quran juga bisa menjadi obat fisik, obat jisim, obat jasad kita. Itulah kehebatan Al-Quran, itulah keistimewaan Al-Quran. Nah, jadi bukan hanya omong kosong, walaupun teksnya aja itu dibacakan, tapi membuat dampak yang besar, membuat pengaruh yang besar. Apa dalilnya tadi? Ini sudah disebutkan bahwa ada kisah seseorang yang meruqyah seseorang dengan surah Al-Fatihah, dan itu orangnya sembuh. Nah, ayah bunda, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan, penyembuhan atau yang memberi sembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi sembuh itu Allah, karena yang maha penyembuh itu Allah, maka salah satu wasilahnya kita baca kalam-kalam yang maha menyembuhkan. Ayah bunda abang kakak sekalian, ternyata mediasi atau pengobatan alternatif menggunakan surah-surah ayat Al-Quran tertentu itu dapat berdampak besar bagi ruhani kita, dalam diri kita, qalb kita, hati kita, dan berpengaruh besar kepada jisim kita, kepada pengaruh fisik kita. Nah, jadi Quran bukan hanya omong kosong. Jadi Quran hanya bukan teks aja yang tertulis dalam 30 juz kertas itu. Quran lebih dari itu.
Quran lebih dahsyat dari teks itu. Quran lebih hebat dari tulisan-tulisan yang ada di kertas-kertas itu. Dia bisa menusuk hati, mengobati hati. Bagaimana Umar bin Khattab bisa luluh ketika Fatimah adiknya itu membacakan ayat Al-Quran. Bagaimana sahabat-sahabat yang ketika membacakan Quran itu luluh hatinya. Dan bagaimana juga ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ada penyembuhan dari Al-Fatihah, penyembuhan dari ayat kursi, penyembuhan dari ayat-ayat Al-Quran untuk kesembuhan seseorang. Ya Bunda Abang Kakak, Masjid Al-A'raf Mulia, selain dari banyak program, di antara program-program yang paling kami perhatikan adalah program Syifa, program penyembuhan. Maka di sini ada Masjid Sehat Indonesia. Maka wasilahnya ada ikhtiar GSI, Geria Sehat Indonesia. Ini ikhtiar kita sama-sama untuk menjaga jasmani kita, mengobati jasmani kita, mengobati rohani kita. Dengan apa? Tentu yang pertama kita tekankan dengan berdoa kepada Allah, membaca kalam-kalam Allah, membaca bait-bait yang telah dikalamkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, dan sebagai orang yang beriman wajib percaya bahwa Quran itu mempunyai keistimewaan di antara kitab-kitab yang lain. Orang yang beriman wajib percaya bahwa Quran itu adalah syifa, Quran itu adalah penyembuh. Yang punya penyakit hati, hasad, dengki, sombong, sum'ah, riya, ketika banyak membaca Al-Quran, hatinya semakin lapang, yastabshirun, hatinya semakin bahagia. Orang-orangnya semakin jernih berpikir, orang-orangnya semakin bening dalam berpikir, hatinya semakin tidak dendam lagi, hatinya akan hilang rasa benci, hilang rasa dendam, hilang rasa riak, takabur, sombong, segala macam. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan syifa. Syifa yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Maka ayah bunda sekalian, sekali lagi saya katakan, ada masalah apapun, ada masalah sekecil dan sebesar apapun, jangan tinggalkan Al-Quran. Karena ternyata 30 juz yang kita simpan di lemari sampai bekapuk, sampai kena rayap itu ternyata obat bagi hati kita. Hutang di mana-mana, penyakit nggak sembuh-sembuh, mencari alternatif penyembuhan, pergi ke gunung, pergi berenang, pergi segala macam, itu relaksasi pikiran boleh saja. Tapi ingat, hati itu tidak bisa dibohongi. Hati itu perlu asupan. Bagaimana jasad kita perlu makanan, hati juga perlu makanan. Makanan hati atau santapan hati itu adalah ayat Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya mengatakan, afdalul zikr qiraatul Quran. Seafdal-afdalnya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan merasa tenang, hatinya akan merasa lapang. Selain itu, ternyata Quran juga bisa menjadi obat bagi orang-orang punya penyakit fisik. Baik misalnya penyakit medis yang lainnya, itu bisakah Pak Ustadz disembuhkan dengan ayat Quran? Bisa. Kalau memang keyakinan kita tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa. Sangat bisa. Tentu kita juga ikhtiar kepada dokter, kepada ahlinya. Maka ya bunda, kami di sini juga ada para ahlinya. Ahli terapisnya ada, ahli tutup punggungnya ada, ahli kesehatannya ada. Di sinilah di Masjid Al-A'raf Mulia, insya Allah akan dibangun peradaban umat yang sehat jasmani dan sehat ruhani. Insya Allah, bismillah. Kayak bunda, abang kakak sekalian, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kita diskusi. Apa yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Saya serahkan kembali kepada Bang Nandi sebagai moderator. Silakan Bang Nandi. Masya Allah, siap. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sukma Maulana yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, membahas tentang sebuah ayat yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Al-Quran merupakan salah satu penyembuh, bukan hanya penyembuh hati, tapi juga penyembuh jasmani. Seperti itu kurang lebih. Baik, selanjutnya, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi ayah bunda abang kakak yang punya pertanyaan,
berkaitan dengan materi yang sudah kita simak, berkaitan dengan materi yang sudah dipaparkan, silahkan boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung bertanya, langsung hidupkan mic-nya juga bisa. Silakan raise hand, langsung disampaikan pertanyaan juga bisa. Pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas ataupun eh, punya pertanyaan lain yang ingin disampaikan. Nah, untuk Ayah Bunda Baka dipersilahkan. Untuk sesi pertama saya buka 2 orang penanya terlebih dahulu. Nah, untuk yang mau bertanya silakan langsung raise hand di Zoom meetingnya atau bisa juga tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Yuk, silakan. Mungkin ada yang pengen eh, rekomendasi dari Ustadz Sukma, rekomendasi ayat-ayat yang mungkin bisa dijadikan sebagai ayat penyembuh kalau kita merasa lagi butuh asupan hati seperti itu. Nah, oke Pak Bunarjo ingin bertanya. Silahkan Pak. Pak Ustadz mau nanya untuk ruqyah eh, kan Al-Fatihah, terus katanya Al-Baqarah ayat pertama sampai ke-5 sama ayat yang terakhir 3 ayat terakhir ya Pak Ustadz. Jadi 3 ayat pertama dan 5 ayat terakhir atau 5 ayat pertama 3 ayat terakhir Pak Ustadz. Ini Pak Bonadio bertanya tentang ayat yang dibacakan saat ruqyah ya. Ya, saat ruqyah kan biasa selain Al-Fatihah kan ini apa? Ada Al-Baqarah. Al-Baqarah itu saya pernah dengar, nggak tahu, lupa saya. Nggak tahu ayat 5 ayat pertama sama 3 ayat terakhir atau Oke. 3 ayat pertama 5 ayat terakhir gitu. Oke. Oke. Nah, dalam riwayat hadis itu Nabi memberikan clue langsung. Rasulullah memberikan clue langsung atau Nabi langsung memberikan judgment kalau ayat-ayat ruqyah itu seperti ini. Pertama, Nabi mengajarkan ada Al-Fatihah. Yang kedua, Nabi mengajarkan ada 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian, Nabi juga mengajarkan ayat kursi. Setelah itu ditiup ke tangan dan diusapkan kepada seluruh badan. Nah, itu dapat ditemukan dalam Sunan Tirmizi. Oke. Nah, adapun surah Al-Baqarah yang Pak Bunarjo tanyakan itu bisa nggak jadi ayat ruqyah Pak Ustadz? Bisa. Semua ayat Quran itu bisa jadi ayat ruqyah. Tanpa terkecuali bisa. Nah, cuma kenapa para peruqyah itu biasanya memilih opsi ayat yang lain? Karena bisa saja ayat yang dipahami oleh peruqyah itu itulah ayat yang dekat dengan pengobatan terapis batin atau ruqyah. Nah, begitu. Padahal secara umum itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, kullu Qur'anin asy-syifa. Setiap Quran itu penyembuh. Nah, setiap ayat Quran itu penyembuh tanpa terkecuali. Nah, kemudian memang ada Al-Baqarah itu yaitu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin sampai ke ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut di 3 ayat terakhir Al-Baqarah lillahi ma fis sama itu. Nah, lillahi ma fis samawati wa fil ardi dzalladzi aitu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yasibukum bihillah wa yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Nah, begitu. Itu 3 ayat terakhir. Ada yang bilang seperti itu. Jadi 5 ayat awal Al-Baqarah dan 3 ayat terakhir di Al-Baqarah. Pertanyaannya, silah apakah mau baca surah ini Pak Ustadz? Kalau saya pribadi pertama saya ayat kursi. Yang kedua surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Setelah itu baru diusapkan ke sekujur tubuh. Itu yang diajarkan Nabi langsung sebelum tidur seperti itu. Nah, cuma kemudian ayat-ayat Quran itu banyak. Ayat-ayat ruqyah itu banyak. Nah, itu opsional.
silahkan. Kalau saya pribadi, kullu Quran syifa. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, setiap Quran itu adalah syifa, penyembuh. Wallahu a'lam, begitu. Syukron Pak Ustadz. Afwan. Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Gunarjo. Nah, tadi sedikit kesimpulan ya. Jadi yang ditanyakan sama Pak Gunarjo tadi, beliau mungkin bingung yang dimaksud itu 5 ayat pertama, 3 ayat terakhir, atau 3 ayat pertama, 5 ayat terakhir. Dan alhamdulillah sudah dijawab tadi oleh Ustadz Sukma bahwasanya surah Al-Baqarah yang dimaksud itu 5 ayat pertama dan 3 ayat terakhir. Nah, itu yang biasa dibacakan untuk dijadikan sebagai ayat ruqyah. Baik, seperti itu kurang lebih. Oke, masih dibuka kesempatan untuk ayah bunda abang kakak yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas, yang sudah disampaikan oleh guru kita, dan mungkin punya pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin disampaikan juga kami persilakan. Nah, silakan langsung raise hand di Zoom meetingnya atau bisa juga melalui chat di di Zoom meeting seperti itu. Untuk ayah bunda yang ingin bertanya kami persilahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Tajid dari saya, tambahan dari saya sedikit Bang Nandi. Ya Bunda sekalian, ini saya sedang megang kitab, nama kitabnya Az-Zahabul Ibris, penulisnya Imam Al-Ghazali. Az-Zahabul Ibris ya, penulisnya Imam Al-Ghazali. Jadi kitab ini membahas tentang rahasia dan khasiat ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada di halaman 115 ini, Al-Ruqyatu kullu syifa'ul marid. Ruqyah itu adalah pengobat, penyembuh dari segala macam penyakit. Ini kata Imam Ghazali, ada seorang di Baghdad itu ahli ruqyah. Nah ini, di Baghdad itu ada seorang ahli ruqyah. Banyak sudah orang-orang yang sembuh dengan wasilah ruqyah dia itu. Kemudian ada seorang bertanya kepada dia, apa yang kau buat dengan ruqyahmu itu sehingga orang banyak sembuh dengan pengobatan ruqyahmu itu? Kemudian sang laki-laki ahli ruqyah itu bilang gini, ruqyah yang aku gunakan cuma satu, dan yang maha menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Yang tadi kita sudah baca. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatal lil mu'minin. Ternyata kata Imam Al-Ghazali, ini betul kan Al-Isra 82 kan? Ternyata ayat yang kita baca tadi itu kata Imam Al-Ghazali, ayat inilah, satu ayat ini aja yang dipakai orang ahli ruqyah itu untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Satu ini aja. Wa nunazzilu minal Qur'an, boleh dihafalkan itu ayah bunda. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatal lil mu'minin. Kata Imam Al-Ghazali, laki-laki itu meruqyah hanya dengan satu ayat ini aja, sembuh semua penyakit. Stroke sembuh, lumpuh sembuh, bisu sembuh. Tapi tentu yang membacakannya pun orang-orang soleh juga. Yang membacakan itu orang-orang soleh, orang hatinya bersih. Kemudian, tsumma yaqul rajul, kemudian laki-laki itu bertanya kembali, apakah ada lagi yang lebih agung daripada itu? Nah, ada enggak ayat Quran yang betul-betul pengobatannya itu manjur, kata si ahli ruqyah tadi itu. Kemudian tidak berselang lama sang ahli ruqyah itu meninggal. Sang ahli ruqyah itu meninggal. Karena sudah meninggal, adalah seseorang itu bermimpi melihat dia. Kemudian orang itu bertanya kepada sang ahli ruqyah yang sudah meninggal itu dalam mimpi tadi, apa yang telah Allah perbuat kepadamu, wahai sang ahli ruqyah? Allah Subhanahu wa taala, kata sang ahli ruqyah, Allah telah mengampuniku sebab pemuliaan dan pengagunganku kepada Al-Qur'an, kata laki-laki tersebut.
Ayah bunda, abang kakak sekalian, ternyata ayat Quran yang menjadi wasilah obat atau ruqyah itu adalah salah satu manhaj, salah satu jalan, salah satu metode kita untuk memuliakan ayat Al-Quran. Nah, ini kitab ini yang saya pegang. Pas pula saya nih megang pula kitab Az-Zahabul Ibris nih di maktabah saya ini. Ya, tambahan sedikit saya itu dari saya Bang Nandi. Silakan lanjut Bang Nandi. Baik. Baik, untuk ayah bunda yang mungkin mau bertanya masih tersisa satu kesempatan lagi. Nah, kami buka kembali untuk ayah bunda abang kakak yang mungkin bertanya. Nah, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand, langsung sampaikan pertanyaannya seputar dari materi yang sudah disampaikan atau mungkin pengen bertanya tentang hal di lain di luar materi juga dipersilahkan. Ya, kami persilahkan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau sudah cukup? Baik, insya Allah. Saya rasa sudah cukup karena tidak ada lagi yang mau bertanya dan untuk materinya sudah disampaikan oleh Ustadz Sukma Maulana, Masya Allah, luar biasa. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat kita pahami dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Mungkin ada penyampaian penutup closing statement dari Ustadz Sukma Maulana. Halo Nandi? Ada closing statement yang ingin disampaikan Ustadz, silahkan. Oke, Masya Allah. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah itu afdalu wa khairu syifa fa ayatil Quran. Seafdal-afdalnya dan sebaik-baiknya obat itu adalah Al-Quran. Syekh Aid Al-Qarni itu punya bagus banget bukunya. Ayah bunda perlu beli bukunya. Bukunya itu La Tahzan judulnya. Judul bukunya itu La Tahzan, jangan bersedih. Salah satu buku yang saya rekomendasikan bagi ayah bunda yang mau bunuh diri, yang sudah frustasi, yang sudah stres segala macam. Coba baca buku La Tahzan judulnya. Nah, yang ditulis oleh Aid Al-Qarni. Atau bisa juga baca karya dari guru kita, Ustadz Isa Septiadi, Quran Happiness. Nah, itu dikabarkan bagaimana Quran itu menggambarkan kegembiraan hati seseorang, bagaimana Quran itu merekam jejak yang baik di hati seseorang. Nah, saya sendiri ada buku saya, judulnya itu Tersenyumlah Bersama Al-Quran. Sekira-kiranya 120 halaman yang telah saya tulis. Nah, jadi saya juga menulis buku, udah 5 tahun yang lalu saya tulis. Judulnya itu Tersenyumlah Bersama Al-Quran. Setelah selesai saya tulis, baru saya terbitkan lagi. Itu buku-buku memang khusus untuk para ahli Quran, para pemerhati Quran, untuk mediasi atau untuk renungan aja. Itu closing statement saya, Bang Nandi. Jadi kembali tadi bahwa sebaik-baik obat ruhani tentunya ya, obat ruhani kita yang punya penyakit banyak, penyakit hati, dengki, iri, hasad segala macam. Nah, obatnya itu adalah dengan ayat Al-Quran. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak zikir kepada Rasulullah SAW dengan salawatnya. Jangan mudah dendam dengan orang lain, jangan mudah benci dengan orang lain. Perbanyak husnuzon dengan orang, jangan banyak suuzon dengan orang. Itu salah satu cara bagaimana hati kita bisa terhindar dari penyakit. Barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa closing statement yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Sukma Maulana. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sukma Maulana yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini.
yang mana kita membahas tentang makna dari Quran Surah Al-Isra ayat 82. Semoga kajian malam hari ini dapat menambah ilmu serta menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berdoa semoga dengan hadirnya kita pada malam hari ini menjadi wasilah kita semakin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian-kajian berikutnya. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.